Oke, kali ini saya akan menjelaskan cara membuat ondol-ondol atau gawang segitiga. Ondol-ondol itu sendiri merupakan salah satu alat yang berguna untuk membuat garis kontur untuk keperluan penanaman pada lahan berbukit, guna memenuhi kaidah konservasi agar senantiasa penanaman tersebut bersifat menyambung gunung. Berikut merupakan cara membuat ondol-ondol, tapi sebelum itu siapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Yang pertama, ada alat terdiri dari palu, gergaji, dan meteran. Dan yang kedua ada bahan terdiri dari kayu atau bambu, tapi di sini saya menggunakan bambu. Terus ada benang dan pemberat. Pemberat ini bisa menggunakan batu. Cara membuat ondol-ondol. Yang pertama, potong bambu berukuran lebar yang sama dengan panjang 2 meter. Bambu ini nantinya akan menjadi kaki-kaki ondol-ondol. Yang kedua, potong juga bambu untuk palang penyangga sepanjang 1 meter. Yang ketiga, sambungkan kedua bambu berukuran 2 meter hingga membentuk segitiga sama kaki dengan menggunakan paku pada ujung bambunya. Yang keempat, sambungkan lagi bambu penyangga pada tengah-tengah segitiga menggunakan paku hingga membentuk huruf A. Jarak dari ujung kaki ondol-ondol sampai bambu penyangga harus sama tingginya, yaitu 1 meter. Yang keenam, pasang benang pada bagian atas atau ujung lancip ondol-ondol hingga menggantung melewati bambu penyangga dan kemudian diberi pemberat. Sekian cara membuat ondol-ondol. Terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama saya Naufa Ramadan Fauzi. Di sini saya akan membawakan tentang SOP dari penanaman mangga dan rumput odot di lahan percobaan Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Tanaman mangga merupakan salah satu tanaman yang sangat digemari oleh berbagai kalangan di Indonesia ini. Nah, untuk itu kami di sini mencoba menanam mangga dengan harapan akan tumbuh dan bermanfaat di kemudian hari. Langsung saja, pertama-tama kita siapkan lahannya dengan membersihkan dari rumput dan material yang menghalangi di sekitar lahan. Buat lubang tanam berukuran 60 ke 60 cm untuk tanah yang gembur, lalu letakkan benih di tengah lubang galian yang telah disiapkan. Timbun benih dengan tanah hingga melewati permukaan tanah setinggi 5 cm di atas pangkal batang secara melingkar. Selanjutnya adalah penanaman rumput odot. Rumput ini dipilih karena dapat dijadikan pakan untuk hewan ternak dan memiliki ketahanan tinggi terhadap lahan kering. Langsung saja, pertama-tama, pilihlah batang rumput yang akan dipakai untuk perbanyakan vegetatif. Bersihkan lahan dari rumput dan material lainnya, lalu gundukan dengan lebar 60 ke 80 cm dan dengan tinggi 20 cm. Tanam rumput berupa stek dengan 3 ruas di mana 2 ruas ditanam di dalam tanah di tengah gundukan, lalu 1 ruas di luar gundukan. Begitulah SOP dari penanaman tanaman mangga dan rumput odot yang kami lakukan. Terima kasih, sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Maulana yang akan menjelaskan cara pembuatan garis kontur tanah dengan menggunakan ondol-ondol. Garis kontur tanah merupakan garis yang menghubungkan titik-titik yang sama ketinggiannya di atas suatu bidang referensi. Garis kontur digunakan untuk pembuatan teras, menggambar bentuk dan ketinggian permukaan tanah pada peta. Langsung saja pada tahapan pembuatannya. Tahapan pertama yaitu mencari lahan yang memiliki kemiringan tertentu untuk dibuat garis kontur. Tahapan selanjutnya menentukan titik pertama pada bidang tanah dengan menanjakkan patok, kemudian menggunakan ondol-ondol untuk mencari titik kedua agar memiliki ketinggian yang sama dengan titik awal, bisa dengan mengikuti kontur tanah atau dengan menambahkan dan mengurangi tanah. Kemudian memasang tali pada patok yang sudah ditentukan. Pengikatan tali harus sama tingginya dengan patok awal. Misalkan pada patok pertama diikat dengan ketinggian 10 cm di atas permukaan tanah, maka titik patok selanjutnya harus menyesuaikan sama tingginya dengan yang awal. Begitupun selanjutnya.
Pada kelompok ini kami membuat 5 titik patok dengan lebar setiap patok 198 cm. Sekian. Pembuatan biopori dimulai dengan mengukur paralon dan membagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran 20 cm. Setelah dibagi, kemudian paralon dipotong dengan menggunakan gergaji. Setelah itu dibuatkan ciri pada tiap-tiap sisi paralon menggunakan pulpen atau spidol untuk dilubangi dengan menggunakan gergaji. Selanjutnya, pembuatan waterpass. Pertama-tama, ukur terlebih dahulu selang yang akan digunakan. Setelah itu, isi dengan air dan ukur sisi sebelah kiri dan kanan agar sama rata. Waterpass ini digunakan untuk menentukan apakah bidang tersebut datar atau tidak. Cara penggunaannya yaitu dengan cara menempelkan sisi kanan dan kiri selang pada permukaan tanah atau bidang. Kemudian, jadikan salah satu sisi sebagai patokan. Sisi berikutnya akan mengikuti ketinggian dari sisi patokan tersebut. Kemudian diukur perbedaan dari air yang ada pada selang tersebut. Apabila ketinggian dari selang kiri dan kanan berbeda, maka permukaan tersebut tidak rata, bisa jadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Penanaman biopori. Pertama, buatlah lubang untuk menanam biopori dengan jarak antar lubang sepanjang 2 meter. Kemudian, lubang digali menggunakan bor tanah dengan kedalaman 80-100 cm. Selanjutnya, pastikan 20 cm teratas lubang diameternya sama dengan diameter biopori. Lalu, tanamkan biopori pada lubang yang telah dibuat. Yang terakhir, masukkan serasa daun atau sampah-sampah organik ke dalam lubang biopori hingga penuh dan padat.